Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat topologi jaringan dan konfigurasi jaringan cafe di GNS3. Langkah pertama kita bikin dulu project baru. Di sini saya beri nama jaringan cafe. Jaringan cafe seperti ini. Kita klik OK. Langkah kedua kita bikin topologinya. Ikuti saja seperti berikut. Oke, seperti ini. Untuk NAT ini adalah modem. PC1 dan PC2 kita akan tambahkan sebagai perwakilan dari jaringan dapur dan jaringan kasir. Untuk Firefox ini kita akan wakilkan sebagai jaringan indoor dan outdoor. Jadi kita ganti dulu namanya. Sini modem, sini router. PC1. Oke. PC1 ini kita ganti jadi kasir, semisal. Lalu untuk PC2 nya kita ganti jadi dapur. Untuk Firefox ini kita ubah jadi indoor, satu lagi kita ganti jadi outdoor ya. Ya sudah, langsung kita sambungkan saja. Seperti ini. Ether 2 nya masuk ke kasir, lalu Ether 3 nya masuk ke dapur, Ether 4 nya masuk ke switch, lalu dihubungkan dari jaringan indoor di Ethernet 2 dan jaringan outdoor di Ethernet 3. Nah, seperti ini. Oke, sudah, kita tambahkan lagi cloud sebagai penghubung supaya kita bisa mengkonfigurasi daripada mikrotiknya. Di sini kita hubungkan dari ETH0 ke Ether terakhir di mikrotik. Selanjutnya kita start all device, semuanya kita nyalain. Jika sudah, kita masuk Winbox. Sini kita refresh dulu sampai nanti mikrotiknya muncul di bawah sini ya. Kita coba lagi, di sini belum muncul. Nah, sudah muncul ya. Kita klik, passwordnya kosong, kita klik connect. Passwordnya kita admin. Selanjutnya di menu sistem, identitinya kita ganti menjadi router. Setelah itu masuk ke menu interface. Fungsinya adalah supaya kita bisa memberi nama pada setiap interface yang ada. Di sini kita dari Ethernet 1 kita beri nama tadi adalah modem. Lalu untuk Ethernet 2 adalah kasir. Ethernet 3 adalah dapur. Dan untuk Ether 4 adalah pengunjung. Seperti ini. Nah, sudah ditambahkan nama seperti ini. Saya tambahkan ke IP addresses. Kita tambahkan IP dulu di sini. Sesuaikan dengan di Excel-nya kemarin. Jumlah hostnya 30 dan IP-nya ini. Kita pakai IP ini. Ya. IP-nya ini, hostnya segini 30. Kita copy, kita pastikan di sini.
interface-nya adalah di Ether 4, yaitu ke pengunjung. Kita klik OK. Di sini kita tidak akan menambahkannya lagi karena di sini terdapat kasir dan dapur yang dimana keduanya merupakan di port yang berbeda. Nah, karena berbeda kita akan menggabungkannya menjadi satu dengan bridge. Di sini kita bridge dulu untuk kedua port tersebut. Caranya adalah di bridge. Di bridge kita tambahkan, kita klik OK. Di menu portnya kita tambahkan untuk interface-nya, yaitu interface kasir dan dapur. Jadi Ether 2 dan Ether 3 kita akan tambahkan. Oke, kita tambahkan lagi. Ether 3 kita tambahkan lagi, klik OK. Nah, ya seperti ini sudah. Di sini tambahkan lagi nama, kita tag lagi. Namanya adalah Kasur ya, kasir dapur, seperti itu. Jika sudah, kita bisa masuk lagi di menu IP, di addresses. Nah, kita tambahkan lagi. Untuk yang kedua ini ya, untuk IP-nya seperti ini. Kita copy, kita tambahkan lagi di winbox-nya. Sini berarti 65. Interface-nya di bridge 1 ya, yang di Kasur, bukan di Ether 2 ataupun di Ether 3, yaitu di bridge 1. Oke. Ini sudah ya. Kita close. Kita close dulu semua. Lalu di IP, di DHCP servernya kita setup. Interface-nya pertama di pengunjung Ether 4, kita next. Ini kita copy, next. Kita pastikan di sini. Di sini kita next, dan oke. Tambahkan tambahkan lagi untuk di bridge satunya ini ya. Kita tambahkan next. Kita copy dulu, next. Di sini kita pastekan dan selesai. Selanjutnya setting untuk firewall di bagian NAT-nya kita tambahkan. Chain-nya di source NAT, out interface-nya di Ether 1. Action-nya di squared. Kita klik OK. Sudah. Selanjutnya di IP, di DNS, save-nya kita pakai di 8888. Untuk allow remote request-nya dicentang, jangan lupa itu. Kita klik OK. Oke, kita tes dulu di terminal. Coba kita ping Google. Sini sudah berhasil ya, bisa mengakses jaringan internet. Oke. Jika sudah, sini kita akan coba IP DHCP. Untuk di bagian kasirnya berhasil. Lalu untuk di bagian dapurnya IP DHCP berhasil juga di sini ya. Coba kita ping Google. Oke, berhasil ya, bisa mengakses internet. Kita coba show IP. IP-nya segini ya. Kita cancel aja. Untuk yang satunya yang di kasir, ping Google juga berhasil di sini. Lalu show IP, dapatnya seperti ini untuk IP-nya. Oke, ini untuk jaringan kasir dan dapur sudah berhasil.
Selanjutnya untuk di bagian pengunjung, di bagian indoor dan outdoor. Oke, di sini sebenarnya sudah bisa tersambung ke internet. Caranya kita ping Google, lihat dia sudah bisa mengakses internet ya, karena oke, ini bisa ya, cuman hanya saja nggak ada landing page-nya atau login page-nya. Di sini kita akan menambahkan user dan password pada akses masuk pada wifi ini ya. Di sini kita tambahkan hotspot pada mikrotiknya. Oke, selanjutnya masuk ke menu IP di hotspot. Setelah masuk hotspot, kita di hotspot setup, interface-nya di enter 4, yaitu di pengunjung. Kita next. Untuk ini kita unchecklist, next. Ini kita next saja, next. DNS servernya ya. Untuk DNS nya kita di portal internet cafe seperti ini. Kita klik next. Untuk password di usernya kita admin dulu, kita next. Sudah berhasil. Lalu kita lanjutnya ke user profile, kita tambahkan. Ini user profile-nya kita tulis pengunjung. Untuk share usernya tadi kita lihat di Excel-nya ini adalah 30. Ada 30 pengguna. Sini kita 30 untuk share usernya. Untuk red limits-nya di sini kita pakai di 3M. Sudah seperti ini saja, kita klik OK. Sudah ada ya untuk usernya. Caranya ada di di user kita tambahkan new hotspot user, namanya adalah kita sesuaikan tadi pada skenario nya adalah cafe, dan untuk passwordnya di cafe 67. Untuk profilnya kita pilih di uProf pengunjung ya, jangan lupa pilih, kita klik OK. Ini sudah untuk user profilnya, usernya juga sudah, save profilnya juga sudah. Sekarang kita akan coba di bagian indoor terlebih dahulu. Kita di sini masukin untuk protokolnya, yaitu portal internet cafe. Ini sudah bisa masuk ke landing page-nya Mikrotik. Username-nya kita masukkan tadi adalah cafe, passwordnya cafe 67, dan berhasil ya, sudah bisa login. Selanjutnya sih kita akan coba untuk di bagian yang outdoor. Di outdoor kita sama, di sini masuk ke portal internet cafe, masukkan cafe, di sini cafe 67. Oke, berhasil juga di sini. Kita cek untuk kecepatan internetnya di fast.com.
bisa atau tidak. Si dapat ya 1,5 Mbps untuk kecepatannya. Kita coba akses website lain semisal YouTube, bisa atau tidak. Sini agak loading ya. Oke, kita yang lain deh, semisal kita cari apa ya, apa namanya, kucing, bisa nggak deh. Nah, dia for close untuk browsernya ya. Kita coba lagi. Nah, kita coba browsing, disuruh apa ya, disuruh ngisi captcha tapi nggak ada centangnya. Oke, untuk kesimpulannya, indoor dan outdoor sudah bisa terkoneksi dengan jaringan internet dengan memasukkan username dan passwordnya tadi. Jadi untuk keseluruhannya sudah selesai. Untuk videonya sampai di sini dulu, dan terima kasih.